Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Yang pertama kali terpikir sama aku melihat kayak pertama ada dua skenario gini ya. Secara garis besarnya tema kamu kayak ada mungkin komunikasi atau penawaran atau ajakan dari orang-orang masa lalu, pertemanan masa lalu mungkin, tempat kerja kamu yang lama gitu ya, kayak berusaha untuk narik kamu kembali gitu. Narik kamu kembali karena kamu udah seperti menjauh, merenggang, atau udah pergi gitu ya, udah mungkin sebelumnya kamu udah bilang, gue merasa cukup nih, gue say goodbye, kita lebih baik jalan sendiri-sendiri, aku ingin menempuh jenis karir yang baru atau tempat kerja yang baru, tapi mereka sekarang mendekat lagi ke kamu ya. Lalu skenario berikutnya adalah gini, sebagian dari kamu kayak masuk ke dalam semacam perjalanan spiritual gitu. Hal-hal yang tadinya bikin kamu tertarik, hal-hal yang terlihat bagus, indah di mata kamu, bisa jadi hal-hal duniawi ya. Itu kayak udah nggak menarik lagi buat kamu gitu ya. Jadi kamu kayak lebih memilih, bisa jadi goals kamu udah jadi beda, hobi kamu beda, bahkan makanan kamu yang kamu sukain pun sekarang beda gitu ya. Karena itu tadi, karena kamu masuk dalam perjalanan spiritual, hal-hal itu semua udah berubah gitu dunia kamu. Makanya nih, sebagian bisa kayak gitu tadi yang orang-orang lama berusaha mendekat ke kamu, sementara hati kamu udah nggak di situ lagi gitu. Ketika contoh gini, ketika dalam perjalanan spiritual gitu ya, misalnya tadinya nih, hal-hal duniawi, contoh aja yang paling gampang, misalnya rokok gitu atau makanan-makanan kayak minuman alkohol gitu, terus kamu memutuskan, "Enggak ah, gue udah nggak mau nongkrong-nongkrong lagi yang ada alkoholnya, nongkrong-nongkrong lagi yang vibe-nya tuh nggak sehat, kayak gitu ya. Jadi kamu perlahan menjauh, terus kamu lebih memilih lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, mungkin meditasi, mungkin banyak membaca buku yang membantu pikiran kamu juga berkembang lebih jauh. Bahkan makanan kamu, kayak kamu ganti pola makan kamu, misalnya lebih banyak makan tumbuh-tumbuhan atau mengurangi makan makanan yang mengandung hewan gitu ya. Seperti itu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu, nanti kita bahas lebih lanjutnya. Dan kamu tuh juga udah belajar melepaskan kelekatan-kelekatan tertentu ya. Karena kamu udah belajar banyak gitu, dan terutama tadi ada tema semacam perjalanan spiritual. Aku mau bilang untuk kamu yang resonate dengan apa yang aku bilang ini, kayak aku bangga sama kalian gitu. Kalian udah bisa sampai di titik ini, kalian sudah bisa melihat lebih jauh ya dari semua hal yang udah kalian lewatin, dan itu membawa transformasi kamu ke arah yang lebih positif lagi ya gitu. Karena itu butuh banyak awareness, butuh banyak keberanian juga, karena kita keluar dari zona nyaman gitu. Kita keluar dari sesuatu yang familiar di dalam hidup kita selama ini, dan untuk melangkah ke dalam chapter baru itu kan rasanya nggak enak. Kita juga belum tentu yakin gitu apa yang kita lakukan ini benar. Tapi ketika hati kita berbicara, kita pasti akan melangkah aja dulu. Di waktu lampau tuh ada attachment ya. Tadi aku bilang attachment itu nggak cuman tentang hubungan, tapi bisa juga orang, misalnya kita melabel diri kita sebagai apa gitu ya, misalnya gue adalah seorang ibu, gue adalah seorang anak, gue adalah seorang pekerja seniman, apapun itu, atau attachment pada harta benda, attachment pada orang-orang tertentu, dan itu letaknya udah di waktu lampau ya. Biasanya kalau attachment ini muncul ada suatu tema tentang kelekatan yang tidak sehat gitu, tapi ini waktu lampau, berarti kamu sudah melewati fase itu, atau setidaknya awareness kamu udah apa ya, udah banyak berubah tentang kelekatan. Lalu di waktu sekarang ada door to romance, tapi ini lebih kepada apa ya, cara kamu melihat diri kamu, cara kamu mencintai diri kamu, mencintai hidup kamu, bahkan dengan kamu yang udah mengarah ke apa ya, hidup minimalis gitu ya, mengurangi banyak hal gitu. Ini kayak cara kamu membawa kedamaian gitu, kenyamanan buat diri kamu sendiri. Ini di waktu sekarang. Lalu di waktu yang akan datang, ada yang berubah gitu pada cakra hati kamu. Karena di waktu yang akan datang, ada cakra keempat, dan aku melihatnya kamu udah banyak banyak melakukan banyak hal yang memulihkan cakra hati kamu gitu ya, termasuk melakukan hal-hal yang bikin hidup kamu lebih damai, lebih nyaman, lebih simple. Misalnya tadi menjauh juga ya, menjauh dari situasi atau orang-orang tertentu yang menurut kamu nggak resonate lagi nih sama cara hidup kamu atau pemikiran pemikiran kamu yang baru gitu, terutama dengan yang tadi perjalanan spiritual. Dan ketika kita masuk dalam perjalanan spiritual tertentu gitu ya, eh, tema cakra itu juga akan jadi signifikan sih gitu ya, karena kita mau nggak mau kita akan melakukan banyak pemulihan, melakukan banyak refleksi, melihat ke dalam gitu, dan itu yang akan membawa kamu kayak lebih jauh gitu. Karena gini, tantangan kamu tuh ada Eight of Cups sama Bouquet. Bouquet itu biasanya pemberian hadiah, terus sesuatu yang indah gitu ya. Tapi kamu membalikan badan dengan Eight of Cups itu kamu nggak tertarik lagi dengan apa ya, semua hal yang tadinya kamu pikir indah, atau pemberian, atau orang-orang tertentu yang mau ngasih kamu sesuatu, menawarkan misalnya permintaan maaf, komunikasi, perdamaian, apapun itu ya.
kamu tuh udah nggak tertarik lagi. Fokus kamu sekarang udah ada di tempat lain yang lebih kepada eee, gimana bikin hati kamu damai atau hidup kamu lebih simpel, hidup kamu lebih tenang. Kalaupun kamu berjalan ke arah goals kamu, apa yang mau kamu tuju, sangat mungkin itu juga udah berubah dari goals-goals yang kamu punya sebelumnya ya. Karena tema besar kamu adalah eighth house. Eighth house itu kata kuncinya misteri. Eighth house itu juga adalah rumah transformasi. Ada keterhubungan kamu dengan orang-orang lain. Ada juga yang namanya kontrak-kontrak ikatan bisnis juga ada di rumah ke-8 gitu. Jadi dengan tema-tema tadi, selain kamu banyak transformasi, juga banyak yang berubah gitu dengan misalnya keterhubungan kamu, terutama juga bisa berhubungan dengan ikatan kerja, bisnis, seperti itu ya. Dan sangat mungkin hubungan romantis kamu juga banyak berubah sih. Entah terpisah, entah hubungan ini kayak masuk ke dalam chapter baru yang lebih apa ya, yang lebih the next level gitu. Jadi kayak berevolusi ke arah yang lebih baik. Lalu di blessing kamu adalah ten of sword ya, lihat ten of sword dan heart gitu. Kayak ada sesuatu yang mentok. Yang tadi aku bilang, jadinya aku nih mengulang-ulang aja yang sebenarnya aku udah bilang semua hal yang tadinya menurut kamu menarik gitu. Semua hal yang tadinya bikin kamu happy, kamu udah gak menemukan hal itu lagi, dan kamu kayak bisa mendefinisikan kebahagiaan kamu, dan kamu belajar menemukan itu semua dimulai dari diri kamu gitu ya. Kayak ada transformasi pikiran yang luar biasa, versi diri kamu yang baru dan hati kamu yang baru sih, terutama gitu. Aku mendapatkan vibe-nya karena di sini heart, lalu di atas tadi juga ada heart gitu, dan itu menjadi blessing kamu. Blessingnya adalah kayak hidup kamu yang lebih damai, lebih tenang, lebih ringan, lebih apa ya, nggak, bukan lebih sih, nggak terlalu bahkan mungkin udah nggak ada lagi energi-energi toksiknya. Kalaupun masih ada tuh nggak sebanyak mungkin chapter kamu yang sebelumnya. Lalu yang di waktu yang akan datang, yang itu tadi aku bilang, ada orang, situasi, pertemanan, atau bagian dari chapter lama kehidupan kamu yang mungkin mau reach out, yang mungkin mau datang lagi. Tapi kamu sebagian besar aku melihatnya udah di titik gini ya, kayak udah merasa cukup, udah merasa banyak belajar gitu, dan kayak gini, di waktu lampau itu kamu udah belajar banyak gitu ya. Yang tadi aku bilang, kamu udah nggak melihat tadinya semua hal yang kamu pikir indah, menyenangkan, bikin kamu happy, udah nggak bikin kamu happy lagi. Dan advice-nya adalah as of one selalu woman, sosok perempuan signifikan, atau bisa jadi kamu kalau kamu perempuan. Dan as of one ini adalah kayak kayak ada sesuatu yang baru gitu yang memanggil di hati kamu. Bisa jadi berhubungan dengan perjalanan spiritual, bisa jadi kamu mulai berani nih channeling energi kreatif kamu, pemikiran kamu, suara kamu, hal-hal semacam itu yang tadi kayak aku pernah bilang tuh di reading kamu sebelumnya, kamu tuh punya banyak ide kreatif, pemikiran brilian, tapi kamu em, entah kenapa tidak tidak komunikasikan hal itu atau tidak tunjukkan itu kepada dunia gitu. Dan as of ones ini vibe-nya sangat optimis, sangat semangat, atau bisa jadi ya ini chapter baru kamu nih dalam hidup kamu dimulai dengan luar biasa gitu ya. Chapter baru yang sangat berbeda. Karena ini juga aku bikin readingnya di akhir tahun, yang bisa jadi energi sepanjang tahun ini kayak membangun momentum, dan kamu lihat itu kayak mulai terasa terasa vibe-nya tuh mulai ringan, lebih fresh, memasuki tahun baru ya, seperti itu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.